Kita ke berita lainnya, pemirsa. Seorang ibu dan anak balitanya disekap di kandang anjing di wilayah Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Tolong Kak, aku diudang nih nah, dikurung uang. Ya mau galau di sini nah. Beginilah video seorang ibu dan anak balitanya yang disekap di sebuah kandang anjing di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung yang kemudian viral di media sosial. Tolong A. Dalam video tersebut, sang ibu kemudian meminta pertolongan agar dibebaskan sambil menunjukkan kondisi tempat ia dan buah hatinya disekap. Setelah viral, warga pun kemudian mendatangi lokasi penyekapan dan membebaskan korban. Sementara itu, kuasa hukum perusahaan PT Payung Mitra Jaya Mandiri langsung membantah telah melakukan penyekapan terhadap seorang ibu dan bayinya di kandang anjing seperti yang viral diberitakan. Ada hati nurani nggak semalaman? Masa ini Pak, di PTPM orang itu ini suaminya yang bermasalah. Udah. Bilang sama aku, kamu tahu? Pajak gitu, kawan itu. Foto no. Jadi suaminya tuh menggarap jualan. Jadi suaminya di mana sekarang? Tadi malam saya mintakan diri Krimkum untuk datang ke sini dengan Kabak Wasidik untuk melakukan gelar perkara. Sehingga sudah dinaikkan dari ridik menjadi sidik. Dan tadi gelar perkara lagi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas nama CM. Pemirsa, seorang ibu dan anak balitanya disekap di kandang anjing Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dan untuk mengetahui peristiwa tersebut, kami sudah bersama Tiam Handoko selaku legal internal PT Payung Mitra Jaya Mandiri. Selamat pagi, Pak Handoko. Pak Handoko, seperti yang kita ketahui, kemudian ada sebuah video viral di mana ada seorang ibu dan anaknya yang disekap dan saat ini telah menyeret perusahaan PT Payung Mitra Jaya Mandiri. Kalau dari pihak perusahaan sendiri menanggapi berita ini seperti apa, Pak Handoko? Ya, selamat pagi, terima kasih. Saya selaku legal internalnya PT PMM, dari awal perusahaan itu berdiri, saya sudah ada di sana. Saya sangat menyayangkan karena konsumsi publik sampai dengan detik ini adanya terjadi penyekapan yang terjadi pada PT PMM. Akan tetapi itu semuanya memang benar-benar tidak ada penyekapan yang terjadi. Dan sampai ada pemberitaan mengenai 2 bulan disekap, 1 tahun. Dan seperti yang sudah di live sama Pak Kapolres kemarin, itu terjadi dalam rentang waktu jam 5 sore sampai dengan jam 12 siang. Itu pun kami memberikan tempat istirahat ya kepada Ibu Nadia dengan anaknya karena posisinya dia ditinggalkan oleh suaminya yang sampai sekarang tidak tahu keberadaannya di mana. Sementara itu, Pak Handoko, terkait informasi yang beredar juga bahwa ada perselisihan dari pihak PMM dengan suami dari para korban yang kemudian diberitakan ini disekap. Seperti apa kalau dari pihak perusahaan sendiri, Pak Handoko melihatnya? Ya, saya jawab. Dari pihak kami itu mempekerjakan ya suami dari korban ini, Ibu Nadia itu dari tanggal 10 Oktober 2024. Ya, jadi dia masih dalam tahapan training lah. Ya, karena belum ada 2 bulan dia bekerja dan dia sudah melakukan kesalahan fatal yaitu mengalami laka lantas. Laka lantas yang mengakibatkan kerugian perusahaan yang lumayan. Nah, tapi kita masih maafkan dan kita pekerjakan kembali ya. Ternyata dia melakukan lagi kesalahan yang kedua yaitu dugaan tindak pidana, melakukan pencurian bahan bakar BBM kita yang bersifat solar ya. Nah, dan setelah melakukan kesalahan 2 kali, kita panggil dia ke kantor supaya bisa melakukan untuk pengunduran diri
pengunduran diri dan membuat surat pernyataan bahwa memang dia bersalah, dia mengakui ya telah melakukan dugaan tindak pidana tersebut dan dia tidak menuntut haknya sebagai karyawan pada kemudian hari. Dan ternyata pada saat proses itu berlangsung, suaminya korban ini sudah melarikan diri dan handphonenya tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan niatan kita itu bukan untuk membawa istrinya sengaja ke kantor, karena pada saat itu kita cari keberadaan suaminya dan ternyata keberadaan istrinya yang kita dapat. Lalu karena melihat rame yang datang ke rumah sepupunya atau saudaranya dari pihak istrinya, Ibu Nadia, dia sendiri yang menawarkan, kalau Pak kita ke kantor aja. Mungkin dia malu ya kalau dilihat sama tetangga di kiri kanan. Dan kita juga dari Pak manajer kita sudah sempat menawarkan bahwa Bu, anak Ibu ditinggal aja dulu di sini. Ibu aja yang ikut kita, nanti kita antar pulang. Nggak apa-apa Pak, kata dia. Saya bawa aja anak saya, ya silakan kalau seperti itu. Dan waktu diantar ke pabrik, posisinya masih baik-baik saja. Dan selesai pembahasan itu, sekitar jam 5 sore, ibu itu menawarkan diri kepada Pak manajer kita yang sudah jadi tersangka sekarang, bahwa dia mau istirahat atau tinggal dulu semalam di perusahaan. Akan tetapi dia minta tinggal di ruang tamunya kantor. Nah, dan itu ditolak atau tidak diperbolehkan sama Pak manajer kita karena memang arealnya sensitif. Nah, dan kebetulan ada ruangan yang sudah nggak terpakai dan dia maunya di situ. Itu ruangan bekas admin ya, admin kantor loket pembayaran PMM yang sudah beberapa bulan ini tidak digunakan lagi karena ada ruangan yang baru. Benar Bu, Ibu mau tinggal di situ, kata Pak manajer. Iya Pak. Ya sudah, kalau memang seperti itu, dipanggillah 2 orang security oleh Pak manajer itu untuk membersihkan ruangan itu seadanya. Dan jelas di foto-foto itu kita sediakan kasur, bantal, guling, ada makanan, ada minuman, ada susu, dan handphonenya juga standby. Dia pegang kapanpun dia bisa hubungi siapapun. Dan di foto itu jelas bahwa kondisinya lagi dicas handphonenya. Jadi unsur penyekapan itu sama sekali tidak ada. Kami masih sangat memanusiakan, apalagi dia seorang ibu-ibu dengan 1 orang anak yang masih kecil. Dan kami juga pagi itu kita sudah sempat menawarkan untuk dipindah ke mes, ya, supaya lebih nyaman di situ. Dan tapi dia sendiri yang menolak. Ya mungkin saya nggak tahu alasannya, kalau kata Pak manajer kita, ya mungkin dia malu bersama tetangga mes yang ada di perusahaan. Nah, jadi kurang lebih dari pihak kita sangat menyayangkan timbulnya perspektif sangat-sangat negatif dari video-video yang ditampilkan. Seakan-akan dari niatan kami itu tidak mau membawa ranah ini ke pidana. Biarpun dengan kesalahan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh suaminya, kita hanya mau selesaikan ini secara baik-baik saja. Selain suaminya ada 2 orang lain yang diduga melakukan tindak pidana pencurian solar itu. Sampai sekarang mereka nggak akan kita proses hukum sama sekali karena mereka mengikuti apa yang kita minta, yaitu surat pengunduran diri dan surat pernyataan. Tidak akan menuntut haknya sebagai karyawan. Dan clear, tidak ada. Nah, hanya satu, yaitu suaminya Ibu Nadia ini, yaitu Firmansyah, dia sudah ketakutan duluan. Karena mungkin merasa salah, dia sudah kabur duluan. Jadi dari awal, dari kita, pihak perusahaan itu sangat-sangat menjunjung tinggi, ya, musyawarah mufakat, ya. Kita juga mau memberatkan karyawan kita. Nah, justru sekarang malahan hal itu kebaikan kita blunder ke kita sendiri. Baik.
yang kita maunya menyelesaikan dengan baik, akhirnya dampaknya seperti ini. Baik Pak Tiam Kurang lebih Handoko, seperti itu, Pak. terima kasih banyak atas penjelasannya selaku legal internal PT Payung Mitra Jaya Mandiri dan semoga cepat selesai terkait kasus ini. Selamat pagi Pak Handoko. Ya, terima pagi Pak, terima kasih.